Hai. Hai viewers, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kembali lagi jumpa dengan kita bincang ruang tamu. Kali ini tetap dengan narasumber yang sama. Perkenalkan, nama saya Kinan dan ini Hera. ya Ibu Hera. Senang banget nih podcast kita banyak respon baik ya, responnya sangat positif. Terima kasih juga untuk yang subscribe, like, dan share-nya. Alhamdulillah nih ya, banyak dari viewers yang mendapat pencerahan mengenai kanker serviks yang tidak bisa kita tularkan melalui toilet umum. Baik, karena topik pertama kita masih sekitar mengenai kanker, banyak masukan nih Bu Hera nih yang kita terima nih untuk topik selanjutnya seputar kanker. Di antaranya, benar gak sih kanker itu penyakit turunan, dan apa benar sih kanker itu menular? Untuk menjawab pertanyaan besar itu, benar gak sih kanker itu penyakit turunan? Saya punya 3 pertanyaan yang sering banget jadi pertanyaan para masyarakat dan viewers kita kali ini. Udah ditantang nih viewers dengan 3 pertanyaan. Kita bawanya santai aja ya, santai, ringan, juga jangan terlalu tegang ya, karena bahasanya ini juga membutuhkan fokus yang baik ya, biar agar viewer itu dapat menerima dan paham apa yang akan kita sampaikan. Oke. Pertanyaan pertama nih Bu Hera. Kalau nggak ada seorang pun di keluarga saya atau viewers yang menderita kanker, benar gak sih saya juga nggak akan menderita kanker? Oke, thank you pertanyaannya. Jadi saya perjelas lagi ya. Jadi pertanyaannya adalah kalau dalam suatu keluarga tidak pernah ada yang mengidap kanker, berarti saya kebal kanker dong. Intinya kan gitu ya. Ya. Oke, viewers, itu hanya mitos. It's just a myth. Karena kenyataannya nih hanya sebesar 5-10%. Oke, 5-10%. Kanker itu adalah turunan. Oke, 5 sampai 10% itu. Baik. Dan sebanyak 70-80% itu kanker itu sifatnya sporadis. Sporadis itu apa? Ya terjadi bisa pada siapa aja. Random ya. Random. Oke. Nah, kalau misalnya viewers nih mengikuti podcast kita yang pertama nih mengenai kanker serviks, sempat nih sedikit dibahas mengenai sel yang abnormal atau sel rusak, dan juga bagaimana gen yang berfungsi sebagai bengkel nih untuk memperbaiki sel abnormal tadi. Nah, jadi itulah kenapa kanker itu nanti akan kita bahas hubungannya dengan bengkel di dalam tubuh kita. Masih ingat kan viewer yang konten kemarin itu kita berbicara mengenai kisaran bengkel. Oke, jadi kenapa mesti ada kanker? Sedikit harus saya bahas nih viewers terkait sama circle of life atau siklus hidup kita ya. Jadi siklus sel di dalam tubuh kita itu sama saja dengan siklus hidup kita, yaitu kita mulai dari lahir, bertumbuh, dewasa, tua, dan juga mati. Nah, kalau sel mungkin istilahnya nggak lahir ya, tapi sel itu istilahnya membelah karena dari 1 menjadi 2 gitu. Baik. Nah, itu istilahnya untuk sel ya. Nah, sekarang kalau dalam sel itu pembelahannya sendiri sudah diatur nih gitu. Kapan harus membelah dan bagaimana kecepatan dari pembelahan sel itu sendiri. Nah, kalau hubungannya dengan pembelahan, supaya lebih gampang, saya akan menganalogikan bahwa sel itu sebagai mobil. Oke. Kendaraan ya. Kendaraan ya, mobil. Kemudian mobil tersebut masuk ke lintasan sirkuit balapan. Nah, lintasan sirkuitnya itu kita analogikan sebagai siklus selnya. Siklus sel. Itu.
Nah, jadi nanti si mobilnya kan muter-muter nih di sirkuit ya, Ya. gitu kan. Kita semua tahu nih viewers, di dalam mobil yang menambah kecepatan itu fungsinya gas. Gas. Nah, Akselerasi. akselerasi. Nah, ada juga yang fungsinya memperlambat kecepatan, Rem. yaitu Brake. rem. Iya. Nah, gas dan rem itu kan harus selaras dong ya, gitu kan. Sekarang begini, kalau misalnya di dalam mobil nih yang lagi muter-muter lintasan ya, Ya. ternyata tiba-tiba ada alarm yang menyala. Katakanlah contoh misalnya alarm untuk ban, gitu kan. Nah, alarmnya nyala nih. Maka si mobil yang lagi muter Ya, nih, itu karena alarmnya nyala, masuklah ke pit stop. Iya. Karena alarm tadi. Karena alarm tadi biasanya kan di pit stop ada bengkel dong, Iya, gitu iya. kan. Ada orang yang bertugas untuk memperbaiki gitu kan, betul. Mengganti yang rusak. Nah, tadi karena alarm bannya yang menyala gitu kan, maka si bengkel tadi dia akan melihat nih bagaimana kondisi si bannya, apakah masih bisa diperbaiki atau bahkan harus diganti. Diganti. Itu. Spare part. Betul. Nah, berarti kan si mobil keluar dari lintasan dulu nih, ya kan? Kalau sudah bagus lagi, maka si mobil itu kan akan masuk lagi ke sirkuit ya. Sirkuit, ya. Gitu. Muter lagi nih viewers gitu. Ingat ya, tadi mobil itu kita analoginya itu adalah sel di dalam tubuh kita dengan siklusnya. Sel dalam tubuh viewers. Nah, sekarang bayangkan kalau alarm di dalam mobilnya tadi itu nggak menyala. Tidak bekerja. Tidak bekerja. Apa yang terjadi? Berarti disfungsional. Si mobilnya kan nggak tahu dong, ada yang salah, ada yang rusak. Betul. Yang terjadi si mobilnya kan muter-muter. Terus muter. Muter-muter terus kan, gitu kan, di lintasan sirkuitnya. Yang pada akhirnya apa? Mobilnya kan rusak, ya kan? Pastinya. Karena nggak ada maintenance kan, muter-muter Pastinya. terus. Mobilnya rusak, kemudian juga gasnya otomatis rusak karena bahan bakar habis, ngegas terus, gitu kan. Remnya juga blong. Karena nggak ada maintenance juga gitu kan. Bayangkan seperti itulah yang terjadi dengan kanker. Oke, baik. Nah, mobilnya rusak, ya kan, selnya rusak itu adalah outputnya sebenarnya ya, si mobilnya rusak. Remnya blong, gasnya juga rusak. Habis. Ya, ngegas aja terus gitu kan, muter-muter-muter, itu ujung-ujungnya menjadi kanker di mana pertumbuhan selnya itu tidak terkendali. Tidak terkontrol. Tidak terkontrol. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi boleh diibaratkan seperti itu viewers kalau apa terjadi dengan kanker. Nah, kenapa kok rem bisa rusak, gas bisa rusak? Itu kebanyakan karena faktor eksternal. Faktor eksternal itu dari lingkungan. Nah, kita kalau di bahasa ilmiahnya kerusakan itu kan berarti sudah tidak berfungsi ya. Iya, disfungsional. Karena terjadi perubahan. Perubahan itulah yang disebut mutasi. Mutasi. Itulah yang terjadinya kanker. Kan tadi pertanyaannya kenapa ada kanker? Iya, kenapa ada kanker? Terjawab kan? Baik. Semoga viewers juga dapat menambah lagi wawasan ya. Oke, pertanyaan kedua nih Mas. Tapi masih terkait dengan pertanyaan pertama nih Bu Hera. Jadi kalau ada jenis kanker yang turun-temurun nih, turunan gitu ya, dari keluarga kita, saya, dan viewers yang lain, maka saya juga akan terkena nggak sih? Serem juga masalahnya. Oke. Nah, tadi kalau misalnya kategori kanker turunan, hanya sedikit ya yang tadi saya bilang 5-10% aja. Tapi ternyata ada juga nih dalam satu keluarga, beberapa orang tuh terkena kanker. Nah, tapi biasanya tuh jenis kankernya beda-beda. Di dalam satu keluarga tuh Bhinneka Tunggal Ika deh kankernya gitu kan, beda-beda. Nah, ini biasanya kalau kasusnya seperti ini adalah dibilangnya adalah familial cancer, di mana faktor eksternal, faktor dari lingkungan atau faktor perilaku di keluarga itu ya kan, otomatis kan kayak perilakunya sama, terekspos hal yang sama yang menyebabkan kanker.
Contohnya, Contoh ya. Kita beri contoh nih juga iya, viewers. faktor perilaku tuh contohnya merokok misalnya gitu Hmm. kan. Nah, Oke, gitu. paling simpel tuh. Eh, Paling banyak tuh. Iya, merokok itu kita semua tahu lah ya, gitu kan banyak sekali zat-zat beracun kan Ya. dari rokok yang dibakar gitu kan. Nah, itu dalam satu keluarga, misalnya dalam satu rumah ada yang active smoker, ada yang passive smoker, itu kan faktor resiko yang sama ya, terkena Iya. faktor resiko yang sama. Atau dari lingkungan bisa jadi, misalnya polusi di lingkungan tersebut nih. Di lingkungan tempat tinggal itu Iya. Ada, wah kadar polusinya tinggi banget. polusi tinggi baik lalu lintas ataupun fabrik. Iya, iya, Oke. gitu. Oh itu juga banyak juga. Kan karena terhirup zat yang sama. Secara langsung nggak langsung. Iya. Tanpa kita sadari. Terhirup zat yang sama, ya itulah jadi kayak faktor resiko bersama gitu. Nah itu jadi kalau misalnya dibilang kalau dalam suatu keluarga ada yang terkena kanker, maka saya beresiko kanker juga. Sebenarnya kita harus lihat dulu nih kasusnya yang mana gitu itu. Eksternal apa yang gitu. Faktor resikonya tadi sih, kalau faktor resiko internal tadi ya terkait sama bengkelnya rusak tapi itu turunan biasanya hanya sedikit 5-10% aja. Lah, kalau selamat dari kanker itu emang bisa? Kan misalnya saya bawa sifat yang abnormal tadi. Oke, kalau misalnya kasusnya yang kanker turunan, yang kategori 5-10% nih, gitu kan. Dari 5-10% itu dari total angka kejadian kanker ya, gitu kan. Ternyata bisa nggak sih orang itu selamat gitu kan? Nah, itu. Insya Allah sih masih ada peluang untuk tetap menjadi sehat. Nomor satu sih yang jelas, dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan saat ini ya, itu bisa dideteksi faktor internal tadi, apakah ada resiko tersebut atau tidak. Nah kalau udah ketahuan kan kita bisa cari pencegahannya, misalnya dengan pola hidup sehat segala macam. Nah sebetulnya saya ingin share di sini viewers. Faktor resiko apa sih yang paling, mungkin yang boleh dibilang yang paling terkenal ya, faktor resiko internal. Sebentar, kita akan lanjutkan setelah Ibu Hera cicip ini. Santai aja, viewers. Karena Ibu Hera ini datangnya jauh, viewers. Haus tentunya. Bukan gitu, Bu. Oke, nah tadi kalau contoh kasus kanker turunan, itu yang paling menarik viewers, itu kasus kanker payudara dan ovarium. Payudara dan ovarium. Karena itu data penelitiannya udah kuat banget tuh. Paling tinggi apa gimana sih? Nah, kalau kanker payudara dan ovarium terjadi di dalam satu keluarga nih, dalam satu keluarga besar ya, bukan cuma keluarga besar, itu kategorinya sampai turunan-turunan, dua generasi, iya, 2-3 generasi gitu ya. Gitu kan. Baik. Nah teridentifikasi nih ada kanker payudara, ada yang kanker ovarium gitu. Nah itu dikenal dengan kelompok HBOC. HBOC, mohon maaf nih viewers, ini dalam dari bahasa Inggris, Hereditary Breast Ovarian Cancer. HBOC. Hereditary Breast Ovarian Cancer. Jadi kanker payudara, kanker ovarium yang herediter atau turunan. Itu. Nah, jadi yang menarik juga ada contoh kasus yang paling menarik untuk disimak terkait yang HB. Nah, ya benar, kita perlu contoh kasus yang sudah terjadi dan pernah terjadi dan bagaimana mereka menyikapinya semua ini. Contohnya itu siapa ya? Contoh kasusnya nih viewers ya. Kita perlu tahu nih viewers nih. Pasti kenal yang namanya aktris Hollywood, Angelina Jolie. Oh, my Angie, Broken Angel. Mantan tuh. Mantannya Brad Pitt. Mantannya masnya Brad Pitt. Oke. Nah, ini yang menariknya nih, kasus Angelina Jolie tersebut. Silsilah keluarganya dulu ya, saya ceritain ya.
ibunya si Angelina Jolie itu sudah meninggal sekarang. Terkena kanker payudara sekaligus kanker ovarium. Jadi dua tuh. Serem. Meninggal di usia yang mungkin relatif masih muda ya. 50-an. Sekitar segitu ya. 56 kalau nggak salah. Udah meninggal. Kemudian bibinya. Jadi adik ibunya itu terkena kanker payudara. Bisa ya. Kemudian neneknya. Oh my gosh. Neneknya. Serius tuh nenek. Neneknya juga kanker payudara. Luar biasa. Di atas neneknya. Serius? Buyutnya ya. Buyut? Buyutnya kanker ovarium. Kanker ovarium. Nah itu jadi udah jelas nih, makanya contoh kasus yang sangat menarik dan terkenal. Nah ini keluarganya Angelina Jolie itu seperti itu. Nah dan sekarang data-data hasil penelitian sudah sangat valid mengatakan bahwa kanker ovarium dan kanker payudara di dalam satu keluarga itu adalah turunan dengan gen yang mutasi ya, yang bermutasi, yang berubah. Itu namanya gen BRCA1 dan gen BRCA2. BRCA. Pernah dengar ya, BRCA1 dan BRCA2. Nah, viewers, gen BRCA ini yang ada dua tadi, BRCA1 dan BRCA2, itu gen yang termasuk kelompok bengkel. Nah, jadi bisa dibayangkan bahwa Angelina Jolie dan keluarga ya, itu gen yang berfungsi sebagai bengkel itu sudah rusak. Udah nggak ada alarm lagi tuh ya. Sekarang kalau misalnya nih ada faktor eksternal nih yang memicu kerusakan sel. Faktor eksternal yang memicu kerusakan sel tuh banyak banget. Contoh sinar ultraviolet. Kemudian tadi ya polusi udara dengan zat-zat berbahaya gitu kan. Nah, contoh misalnya itu ya tadi. Terus terekspos ke tubuh kita dan menyebabkan kerusakan sel. Nah, sel yang rusak ini kan harusnya diperbaiki di bengkelnya. Itu sebentar saya potong, maaf. Itu sebenarnya tubuh tuh kalau ada kerusakan itu reaktif nggak sih? Reaktif, karena alarmnya pasti bunyi. Tapi kan ini turunan ya. Itu, meskipun alarmnya bunyi, tapi bengkelnya rusak gimana? Itu tetap. Serem viewers. Seru. Jadi tadi yang gen BRCA1, BRCA2 itu adalah gen yang... BRCA2 ya? Ada dua kan. Itu tergolong namanya gen bengkel atau kalau bahasa ilmiahnya itu repair genes, keluarga gen yang untuk memperbaiki. Itu BRCA1, BRCA2 gitu. Nah, si Angelina Jolie pada akhirnya karena di keluarganya banyak banget yang terkena kanker. Ya, tindakannya apa tuh? Melakukan pemeriksaan dulu. Si Angelina Stepnya itu viewers ya. Si Angelina Jolie langsung melakukan pemeriksaan tuh, bagaimana status gen BRCA1, BRCA2-nya. Kan satu kali pemeriksaan, BRCA1, BRCA2 gitu kan. Dan biar viewersnya tahu nih, makanya saya aktif nanya ya, mewakili viewers. Ya mungkin kan viewers juga nggak tahu itu intens gak, itu harus diceknya dan sebagainya. Nomor satu itu sebetulnya silsilah keluarga. Jadi kalau misalnya ada yang punya concern ya, gitu kan, ada yang punya kekhawatiran, cari dulu silsilah keluarganya. Kan kayak si Angelina Jolie nih, dia cari silsilah keluarganya udah jelas nih, gitu kan, sampai buyutnya nih ketahuan, gitu kan. Nah, makanya Angelina Jolie akhirnya periksa, karena udah ketahuan silsilah keluarganya seperti itu, gitu kan, riwayatnya. Nah, makanya periksa gen BRCA1 dan BRCA2-nya, dan memang hasilnya ada kerusakan atau mutasi pada gen BRCA1-nya. Ada kerusakan di gen BRCA1, artinya bengkelnya rusak. Artinya juga apa? Berarti apabila orang dengan mutasi pada gen BRCA1, resiko terjadinya kanker payudara
itu di atas 80%. Viewers. Dan resiko terjadinya kanker ovarium, kalau gen BRCA1-nya rusak ya, 50%. 50-50 chance-nya ya. Seram juga. Sementara kalau breast cancer malah di atas 80%. Pada akhirnya, karena Angelina Jolie ini dia, ya gimana nggak takut ya, di keluarganya udah historinya kayak gitu ya. Saya dengarnya sampai keringetan. Viewers, sumpah. Nah, akhirnya kan Angelina Jolie setelah berkonsultasi dengan tim medisnya, pastinya, melakukan tindakan yang sangat radikal. Which is? Double mastectomy. Double mastectomy itu apa artinya? Menghilangkan kedua payudaranya. Serius? Iya. Jadi cek aja. Jadi cek Angelina aja, yang sekarang itu plastik apa silikon? Coba beremail aja. Beremail aja ke Angelina Saya mau Jolie. dijelasin Bu Hera, terlalu jauh. My Angie. Jadi kalau dari Angelina Jolie itu dia melakukan double mastectomy. Kalau nggak salah ketika usianya 37 tahun ya, ketika masih sama Brad Pitt lah. Karena kan tadi BRCA1 ya masih ada risiko kanker ovarium kan. Betul. Nah, 2 tahun kemudian itu malah ditemukan memang ada sesuatu juga di indung telurnya. Makanya ovariumnya juga, indung telurnya juga dibuang dua-duanya. 2 tahun kemudian itu dibuang. Ini berikutnya nih. Kebanyakan dari kita nih ya, mengartikan tumor dan kanker itu beda. Tumor itu agak sedikit jinak, agak jinak. Dan kanker itu ganas. Sebenarnya apa sih bedanya? Kalau bahasa medis ya, bahasa medis tumor dan kanker itu sama aja. Nggak ada bedanya. Kan memang saya juga sering dengar kalau di masyarakat umum, oh kalau tumor itu jinak kok, tumor itu apa, daging jadi ya, daging tumbuh Daging apa tumbuh. ya, gitu. Beda sama kanker. Nggak, kalau di medis, setahu saya, jadi kalau ada dokter di sini ya, sama aja, tumor sama kanker, gitu. Kalau misalnya daging tumbuh, ya benjolan aja. Istilahnya benjolan. Istilah benjolan. Benjolan. Nah, kalau masalah pemeriksaan nih, apakah ini ganas atau jinak? Biasanya ada teknik yang namanya biopsi nih. Biopsi itu dicubit. Dicubit dagingnya, terus dikirim ke dokter patologi. Dicubit jaringannya ya, selnya. Terus dilihat sama dokter patologi, diperiksa apakah ini kategorinya ganas atau jinak. Itu dokter patologi yang bisa menentukan sih, gitu kan dia. Definisi ganas atau jinak mungkin saya tambahkan ya di sini. Nah, itu yang penting. Kalau definisi ganas, itu ada risiko si jaringan tadi ya, yang sel yang di bawah, dilihat di bawah mikroskop itu menyebar, ada potensi untuk menyebar ke seluruh tubuh. Sementara kalau jinak ya, nggak ada. Dokter patologi akan ngelihatnya enggak, kalau ini sih nggak ada potensi untuk menyebar. Berarti akan di situ doang gitu loh, di tempat aja, di tempat lokal aja. Ya makanya kayak ya kalau daging tumbuh mah udah tinggal dioperasi, comot udah. Gitu. Lain halnya kalau yang ganas atau ya kanker atau tumor lah ya. Gitu. Akhirnya kita banyak tahu ya bedanya antara kanker dan tumor. Terus BRCA1, BRCA2 dan lain sebagainya itu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Misalnya kalau saya nih punya memiliki riwayat kanker keluarga ya, apa sih yang mesti saya lakukan? Oke, kalau misalnya nih di antara viewers kita ada yang melihat, wah kok saya mirip-mirip kayak Angelina Jolie ya dari silsilahnya misalnya gitu kan. Ada yang kanker payudara, ada yang kanker ovarium. Sebaiknya segera konsultasikan ke dokter dengan spesialis yang sesuai tentu saja gitu kan. Nanti dokter akan merekomendasikan beberapa pemeriksaan tentu saja gitu. Tolong dong viewer, jangan ya intinya itu. Intinya jangan berinisiatif sendiri untuk cek gitu loh. Gitu. Jangan self checking. Biasakan ke rumah sakit dan sebenarnya
merubah kebiasaan standar hidup ya, kerja pagi, pulang sore, rumah udah terlalu capek. Nggak mau merubah itu, nggak mau sedikit meluangkan waktu ke rumah sakit. Kecuali apabila sudah terdeteksi baru. Benar nggak sih itu, Bu Hera ya? Iya. Banyak banget yang saya bisa kita temui viewer di antara kita semuanya. Ya memang kalau di Indonesia ini, termasuk saya kali ya, gitu kan, kita itu lebih condongnya itu mengobati daripada mencegah. Nah, itu daripada mencegah. Padahal kalau di negara-negara maju biasanya mereka itu lebih suka mencegah. Nah, untuk mencegahnya nih, apalagi kalau tadi nih ada faktor resiko, misalnya tadi di keluarga saya kok kayak gini gitu kan. Itu pertama tadi ya konsultasikan ke dokter, kemudian juga screening. Screening tuh untuk deteksi dini kalau terjadi sesuatu ya boleh dibilang khawatir ada kanker atau apa gitu kan. Contoh screening yang paling simpel adalah screening untuk kanker payudara. Kalau di Indonesia itu terkenalnya Gerakan Sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Nah, kemudian untuk laki nih, untuk cowok nih. Nah kan biasanya kalau cowok itu kan Brody, dengerin Brody. Iya. Kalau cowok itu yang paling banyak tuh kanker prostat ya. Nah sebetulnya kanker prostat pun ada nih screeningnya. Namanya PSA. Uji PSA ya. Uji PSA. Prostat Specific Antigen. Makanya kadang-kadang kan cowok itu kalau general check up suka ditawarin mau tes PSA enggak gitu kan. Itu sebenarnya untuk screening kanker prostat. Oh iya lupa. Saya harus sampaikan juga kepada viewers. Kanker yang sifatnya turun-temurun. Nah, salah satu cirinya ya. Itu kankernya tidak lazim. Contohnya nih, yang kankernya tidak lazim. Kanker payudara pada laki-laki. Nah, nanti kalau misalnya mau ngebahas ke situ, kita bisa bikin konten berikutnya nih. Lumayan heavy ya, lumayan berat. Tapi ya alhamdulillah pencerahan lagi, terbuka lagi, kesadaran lagi. Oke, lupa ada juga nih informasi yang ini viewers nambah edit. Iya, lupa banget. Jadi ini balik lagi ya ke kasusnya si Angie tadi, Angelina Jolie. Nah, si Angie sendiri kan melakukan tadi double mastectomy gitu kan. Kemudian juga treatmentnya. Ovarektomi itu buang sel indung telur, gitu kan. Nah, sesudah si Angelina Jolie melakukan itu di Amerika itu banyak banget yang mengikuti langkahnya si Angie ini. Terutama wanita-wanita yang udah ketahuan nih tadi deteksi BRCA itu ya. BRCA-nya positif mutasi. Nah, mereka mengikuti nih, makanya disebutnya kayak Angelina Jolie effect. Angelina Jolie effects. Efek si Angelina Jolie itu betul-betul merambat kemana-mana. Jadi yang pada akhirnya si Angelina Jolie itu dia berani untuk memutuskan tindakan yang betul-betul krusial, radikal banget. Dan sangat penting untuk kesehatan ke depannya. Iya. Apakah ketika double mastectomy dilakukan resikonya menjadi menurun? Iya. Dari di atas 80% tadi ya, kalau misalnya dibiarkan, itu menjadi resikonya sekitar 5%-an aja. Oke nih viewers, semoga konten ini bisa menjawab pertanyaan masih sekitaran kanker ya. Kedepannya ada spoiler ya nih, kanker apa lagi yang kita bahas. Apa tergantung dari viewers yang meminta, silakan tulis di komen kalau ingin kita bahas apapun tentang sekitaran kanker ya. Oke, sebagai penutup nih, ada yang mau disampaikan? Oke. Buat para viewer semua, pada bahasan kita kali ini, sebetulnya kita membahas mengenai faktor risiko internal dan eksternal. Oke. Kanker turunan atau turun-temurun itu disebabkan karena faktor internal. Kalau faktor internal itu ya udah given ya, udah dikasihnya seperti itu. Kita nggak boleh protes gitu kan. Udah, yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba
bagaimana untuk mencegahnya. Mencegah lebih Mm-mm. penting memang. Iya. Nah, salah satunya tadi dengan gaya hidup sehat. Jangan sampai sel kita ini menjadi rusak, intinya gitu kan. Yang kita bisa kendalikan itu adalah faktor eksternal. Eksternal. Perilaku Perilaku berubah, berubah, oke. iya kan, Memilih seperti itu. pola hidup sehat. Mm-mm. Berani memutuskan untuk Iya. tetap stay Mm-mm. healthy. Itu. Oke, Mungkin itu sih pesan buat saya dari untuk viewers di sini. Jadi karena saya melihat juga banyak sekali pemahaman yang keliru ya mengenai kanker. Kanker itu penyakit turunan? Enggak, hanya sedikit saja. Ya. Kanker itu bisa menular? Enggak, Tidak juga. karena kanker itu bukan penyakit infeksi karena infeksi. virus atau karena kuman gitu, enggak. Oke, gitu. viewers, alhamdulillah untuk episode kali ini sekali lagi kita dapat pencerahan, dapat ilmu lagi. Oke, pemirsa, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang Ruang Tamu. Bye. Bye.